Kelompok Sarjana Pendidikan nomor peserta BPG 2015 03 17 18 30. Asal perguruan tinggi Universitas Alun Oleo, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini tanggal 23 November 2020 saya akan melaksanakan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya di hari ini? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Walaupun saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi, tapi kita selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Esmianto bisa pimpin kita di dalam doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Ya, jadi semoga kedepannya tetap seperti ini ya. Kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita tetap hadir di tempat ini untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, saat ini silakan kalian melihat samping kiri kanan kalian. Mungkin ada sampah atau mungkin mejanya belum rapi. Silakan dirapikan karena proses pembelajaran kita akan kita mulai. Sudah rapi semua ya? Kalau sudah rapi, disiapkan juga buku kalian, alat tulis, buku cetak, karena kita akan memulaikan proses pembelajaran kita di hari ini. Nah, tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin kalian menyanyikan yel-yel taat norma. Silakan berdiri. Ya, saat ini kita akan menyanyikan lagu yel-yel taat norma. 1, 2, 3. Macam-macam norma semua ada 4. Jangan terlupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan. Ya, di bab 2 ya, di bab 2 norma dan keadilan. Tapi sebelum kita belajar tentang norma, ya, masih adakah yang ingat materi kita yang minggu lalu? Saya, Bu, Ya, silakan Albar. tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, pintar sekali. Siapa lagi yang lain? Saya, Bu, Silakan Nur Aisyah. tentang penetapan Pancasila sebagai dasar Ya, negara. jadi materi kita yang minggu lalu berbicara tentang perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan. Ya, cuma norma dan keadilan ini masih mencakup umum. Sekarang kita belajar tentang norma. Di bagian A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Istilah norma ya atau kata norma ini apakah kalian pernah dengar? Ya, silakan. Norma itu sama dengan aturan. Ya, pintar sekali. Siapa lagi yang lain? Ya, Bu. Alfarid, silakan. Norma itu sama dengan pedoman. Iya, jadi norma itu sama dengan aturan, sama juga dengan pedoman.
Ketika kita mempelajari materi norma, diharapkan kalian semua dapat mengetahui atau menjelaskan tentang pengertian norma. Ya. Menjelaskan pengertian norma. Jadi ini tujuan kita hari ini ya. Kemudian yang berikut membedakan macam-macam norma. Jadi ketika kita mempelajari materi hari ini, ya diharapkan kalian semua dapat menjelaskan pengertian norma. Kemudian yang kedua, dapat membedakan macam-macam norma. Ya, materi kita hari ini tentang norma, ya, tentang norma dan macam-macam norma. Tetapi sebelum kita lanjut, silakan kalian duduk secara berkelompok, ya, kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya itu mengikuti kelompok yang minggu lalu, ya. Satu kelompok itu berjumlah 3 orang, ya, satu kelompok berjumlah 3 orang, sehingga semuanya itu menjadi 9 ya. 3 kali 3 9, jadi satu kelompok 3 orang, jadi begini. Setelah kalian duduk secara berkelompok, ya, saat ini silakan kalian mengamati tayangan video yang akan ibu putarkan di sini di laptop. Silakan kalian amati video yang ibu akan putarkan ini. Mulai dengan yang pertama, pengertian norma. Sambil kalian melihat video ini, silakan kalian mencatat. Mungkin ada hal-hal penting di dalam video ini. Sosial dan individu. Dicatat Sosial, kalau ada yang kalian tidak paham dengan video ini tersebut. Ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Itulah kedudukan manusia yang pertama dan Video itu menceritakan tentang pengertian norma. pasti dia Norma akan dalam kehidupan kedudukan manusia bermasyarakat. yang lainnya. Tetapi manusia itu juga sebagai makhluk individu, artinya setiap orang punya kepentingannya masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Jadi norma itu sama dengan tatanan hidup. Melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian. Jadi norma itu melindungi kepentingan manusia itu sendiri. Sebagai orang individu yang punya kepentingannya masing-masing, maka perlu diatur dalam sebuah tatanan supaya tetap tertib. Kalau tidak, maka cenderungnya manusia itu mementingkan kepentingannya masing-masing, sehingga bisa menimbulkan ketidaktertiban. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan, bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul. Setelah kita bersama-sama tadi melihat tayangan video yang ibu sudah putarkan di laptop, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap tayangan video yang tadi? Saya Bu. Ya, silakan Maya. Norma. Tentang apa? Pengertian norma. Ya, tentang pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Ya, pintar sekali. Ya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan tadi video? Tentang macam-macam norma dalam masyarakat itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Iya, pintar. Ya. Jadi video tadi menjelaskan tentang pengertian norma. Jadi norma itu merupakan peraturan hidup atau
pedoman hidup dalam bertingkah laku yang dibuat oleh manusia itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita hidup sebagai manusia, kan ada yang namanya sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Kalau manusia sebagai makhluk sosial ya aman-aman saja, karena manusia selalu membutuhkan orang lain. Tetapi ketika manusia itu hidup secara individu atau disebut sebagai manusia sebagai makhluk individu, disitulah yang biasanya selalu membutuhkan norma. Ya, karena kalau manusia sebagai makhluk individu itu kan punya kepentingan sendiri, ya. Jadi ketika tidak ada norma, pasti akan kita merasakan bahwa kacau, ya. Kalau masing-masing itu selalu ingin menang sendiri, ya. Selalu ingin mementingkan pekerjaannya sendiri. Sehingga kadang-kala kalau tidak ada aturan di dalam negara tersebut, ya, pasti kita sebagai manusia pasti kita hidup tidak aman, kita tidak rasa damai karena berbagai macam perbedaan pendapat, berbagai macam gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Makanya tujuan diciptakannya norma itu adalah menciptakan ketertiban, menciptakan keamanan ketika manusia itu hidup di tengah-tengah dunia ini. Setelah kita secara bersama-sama menyaksikan video dan mendengarkan tadi penjelasan sekilas tentang materi norma, pengertian norma, kemudian macam-macam norma yang terjadi di dalam masyarakat, ya, jadi silakan kalian membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan terkait dengan materi kita di hari ini, yaitu norma, ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, silakan kalian membentuk pertanyaan ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian menyusun pertanyaan ya, materinya terkait dengan video yang tadi yang telah kalian saksikan dan juga kalian telah dengarkan tadi penjelasan Ibu secara singkat tadi. Ya, silakan. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian buka di bab 2 ya, buku cetak kalian di bab 2. Di situ ada materinya ya, tentang norma. Pengertiannya ada macam-macamnya norma di situ di dalam buku. Silakan. Silakan kalian berdiskusi ya, berdiskusi. Ya, kalau orang berdiskusi berarti baku tanya ya, memecahkan masalah, pertanyaannya seperti apa, harus kerjasama yang baik ya. Itu gunanya kalau kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas diskusi kalian membuat pertanyaan? Sudah? Ya. Kalau kalian sudah menyusun pertanyaan, silakan kalian mencari informasi ya, mengenai pertanyaan tadi yang kalian telah susun ya, berupa jawaban. Silakan kalian menjawab ya, menjawab pertanyaan yang kalian telah susun ya. Bagi kelompok yang membuat pertanyaan terbanyak akan mendapatkan nilai tambahan. Silakan kalian mencari informasi ya, dengan menjawab pertanyaan yang kalian sudah susun.
silakan kalian simpulkan pertanyaan dan jawabannya tadi. Nah, silakan kalian simpulkan dulu sebelum dipresentasikan. Ya. Jadi setelah kalian simpulkan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi untuk kelompok yang belum presentasi, silakan kalian mendengarkan dengan baik teman kelompok kalian yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, ketika ada hal-hal yang kalian kurang paham, silakan kalian bertanya, ataukah mungkin kalian ingin menambahkan materi yang mereka presentasikan, ya silakan. Ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai disimpulkan semuanya? Sudah? Ya, kalau sudah, baiklah kelompok 1 dulu yang akan presentasi ya. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan pengertian norma. Jawabannya yaitu, norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan norma agama dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Demikian hasil presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mau bertanya kepada kelompok 1, silakan. Ya, silakan Pak. Apabila norma agama tidak dilaksanakan, apa sanksi yang diterima oleh masyarakat yang tidak patuh pada norma agama? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Sanksi yang dapat diterima oleh masyarakat yang tidak patuh pada norma agama yaitu perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Ya. Jadi kalau kita melanggar norma agama, berarti kita akan mendapatkan dosa. Ya, dosanya itu berupa siksaan di neraka nanti. Dengan aplaus buat kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, silakan presentasi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa tujuan dibuatnya norma? Jawaban, tujuan dibuatnya norma adalah untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, jelaskan pengertian norma hukum. Jawaban, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oke, sekian dari jawaban hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Ya, silakan mau kita kelompok 1. Apa akibatnya jika norma tidak ditaati oleh masyarakat? Ya, silakan kelompok 2. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jika norma tidak ditaati oleh masyarakat, maka akan terjadi perselisihan, perpecahan, dan biasanya berujung pada kekacauan. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah puas? Puas. Ya, pintar sekali. Berikan aplaus buat kelompok 2. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa yang presentasi? Kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yaitu 1.
Jelaskan pengertian norma kesusilaan. Jawaban, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. 2. Jelaskan pengertian norma kesopanan dan berikan contohnya. Jawaban, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tata cara berpakaian, tata cara bertamu ke rumah orang lain. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa sanksinya jika norma kesopanan tidak dilaksanakan? Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 3. Sanksi jika norma kesopanan tidak dilaksanakan adalah pengucilan tidak disenangi atau dicemu oleh masyarakat. Ya. Kelompok 2 sudah puas? Ya. Ya. Ketika norma kesopanan tidak ditaati, maka kita akan diberikan pengucilan ya. Pengucilan itu biasanya sama dengan tidak disenangi ya, tidak disenangi oleh orang lain. Misalnya kalau contoh dari norma kesopanan, misalnya cara bertamu di rumah orang tidak memberikan salam ya, pasti orang yang ada di dalam rumah tersebut pasti tidak senang ya, tidak senang dengan keberadaan kita di situ ya. Jadi berikan aplaus buat kelompok 3. Pada bagian ini kita akan bersama-sama menyimpulkan materi kita di hari ini. Siapa yang pertama mau menyimpulkan materi kita? Saya, Ibu. Silakan Ismianto. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Pintar sekali. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Al-Fahri. Norma agama adalah kaidah hidup manusia yang berasal dari wahyu Tuhan. Ya, norma agama itu merupakan kaidah atau peraturan yang berasal dari wahyu Tuhan. Pintar sekali ya. Jadi ketika kita belajar hari ini materi kita tentang norma. Pengertian norma itu merupakan kaidah atau pedoman yang mengatur tingkah laku hidup manusia dalam bermasyarakat. Kemudian di dalam norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ada 4. Yang pertama ada norma agama, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Setelah kita mempelajari materi norma, tentunya kita akan memperoleh atau kita sudah memperoleh manfaat. Kita sudah memperoleh manfaat. Siapa yang bisa, ya? Siapa yang bisa memberikan manfaat apa yang dia sudah dapat ketika dia mempelajari materi norma ini? Siapa, Ibu? Ya, silakan dimulai. Manfaatnya dapat mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat. Ya, manfaat norma itu yaitu mencegah timbulnya perpecahan di dalam masyarakat. Ya, saat ini Ibu akan memberikan umpan balik ya berupa evaluasi ya. Saat ini Ibu akan mengevaluasi kalian sejauh mana materi kita di hari ini yang kita pelajari. Apakah kalian sudah pahami atau belum? Jadi Ibu akan ambil penilaian. Ya. Yang pertama, soal yang pertama silakan dicatat. Ya, catat soal yang pertama. Kemukakan pengertian norma. Ya, kemukakan pengertian norma. Sudah. Yang berikut, mengapa yang nomor 2 ya? Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Mengapa norma diperlukan di dalam masyarakat? Yang ketiga, uraikan 4 macam norma. Ya, uraikan 4 macam norma dan berilah masing-masing 2 contohnya. Silakan kalian kerja ya.
kerja sendiri-sendiri. Dikerjakan secara individu. Kalau tadi secara berkelompok, sekarang secara individu. Ya, silakan. Waktu pengerjaannya itu 5 menit ya. Silakan dikerjakan, diselesaikan. Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpul ya. Jangan lupa dituliskan nama, kelas, ya kemudian dikumpul di sini. Ya, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Setelah kalian bisa menyelesaikan evaluasi, ya, maka saat ini juga akan memberikan tugas ya. Tugasnya kalian untuk kalian kerja di rumah ya. Ya, tugas kalian itu ada di halaman 61 ya. Uji kompetensi 2.1 nanti kalian buka di rumah ya. Nanti kalian buka di rumah. Uji kompetensi 2.1 ya, silakan kalian kerjakan di rumah dan minggu depan ibu akan memeriksa ya. Jangan lupa ya, di rumah dikerjakan uji kompetensi 2.1 ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ini kan kita akan membahas tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya. Ya, silakan Alfa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kembali. Selesai. Ya. Terima kasih Albar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat